Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sadana Lektita dengan NIM 24095110067 dan saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum pada kegiatan praktikum bakteriologi dan mikologi veteriner Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana semester 2. Pada kesempatan kali ini saya awali dalam menjelaskan case-based learning. Nah, pada kegiatan case-based learning kali ini kami mendapatkan sebuah kasus dari suatu peternakan unggas, di mana dilaporkan beberapa ayam itu mengalami sakit hingga menyebabkan kematian. Nah, ayam-ayam tersebut itu menunjukkan pertumbuhan yang lambat, cenderung diam atau tidak aktif, serta mengalami diare dengan feses berwarna putih kapur dan kehijauan. Nah, berdasarkan gejala tersebut, peternak mencurigai bahwa anak ayam tersebut itu menderita colibacilosis. Nah, untuk memastikan penyebab penyakit dan sebelum dilakukan pengobatan, peternak membawa sampel feses ke laboratorium untuk diperiksa. Pemeriksaan dilakukan dengan mengidentifikasi karakteristik spesifik berbagai jenis bakteri melalui isolasi dan pembiakan bakteri, pewarnaan gram, uji biokimia, serta uji sensitivitas bakteri terhadap antibiotik. Kegiatan praktikum yang pertama itu adalah pengenalan alat-alat laboratorium, sterilisasi, dan isolasi. Terbelakang dari kegiatan praktikum yang pertama ini, di mana bakteri itu merupakan mikroorganisme uniseluler yang tersebar luas di berbagai lingkungan seperti tanah, air, udara, makanan, serta tubuh makhluk hidup. Nah, praktikum isolasi bakteri ini bertujuan untuk memisahkan satu jenis bakteri dari campuran berbagai mikroorganisme sehingga dapat ditemukan secara terpisah pada media tertentu. Nah, teknik isolasi yang sering digunakan adalah metode gores, tuang, dan sebar, yang masing-masing memiliki keunggulan tersendiri tergantung jenis sampel dan tujuan isolasi. Untuk alat dan bahannya, yang pertama itu ada cawan Petri, lalu ada media agar, nutrien agar atau NA, dan McConkey agar atau MCA. Setelah itu ada Erlenmeyer, autoclave, dan ada feses ayam tentunya. Ada cawan Petri yang berisi media agar. Setelah itu ada Apipinsen, jarum OC, dan inkubator. Prosedurnya yang pertama adalah sterilisasi dan pembuatan media. Siapkan media agar dalam Erlenmeyer, lalu sumbat Erlenmeyer dengan kapas. Setelah itu sterilkan media menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Lalu dinginkan media hingga kurang dari 45 derajat Celcius dan menuangkan ke cawan Petri. Setelah itu yang kedua itu isolasi bakteri, di mana yang pertama nyalakan antibiotik, gunakan sarung tangan dan hand sanitizer. Yang kedua ambil sampel feses ayam, letakkan di dalam media agar dan bagi media menjadi 4 kuadran, sterilkan jarum ose dengan antibiotik, lalu dinginkan dan inokulasikan sampel menggunakan metode straight weight secara zigzag. Goreskan ose pada kuadran 1, lalu sterilkan ose sebelum melanjutkan ke kuadran 2, 3, dan 4 dengan goresan yang semakin jarang. Pastikan goresan di kuadran 4 itu tidak menyentuh kuadran sebelumnya agar koloni itu tumbuh secara terpisah. Lalu tutup dan balik cawan Petri, lalu inkubasikan selama 24-48 jam dan amati pertumbuhan koloni. Untuk hasil dan pembahasan dari isolasi bakteri ini, nutrien agar itu terjadi penumpukan koloni karena kontaminasi jumlah inokulum yang terlalu banyak serta teknik streaking yang digunakan tidak merata. Setelah itu pada McConkey agar MCA, di mana MCA ini terjadi penumpukan koloni yang lebih sedikit karena MCA hanya mengisolasi bakteri gram negatif dan mengidentifikasi fermentasi laktosa yang ditunjukkan oleh koloni yang berwarna merah. Selanjutnya pada kegiatan praktikum yang kedua itu ada pewarnaan gram, di mana pewarnaan gram ini latar belakangnya itu merupakan pemahaman terhadap morfologi dan karakteristik dasar bakteri yang merupakan aspek fundamental dalam ilmu mikrobiologi, khususnya dalam proses identifikasi dan klasifikasi mikroorganisme. Salah satu metode yang umum digunakan untuk
berdasarkan struktur tinggi misalnya adalah metode pewarnaan gram, di mana keberhasilan pengecatan gram ini sangat bergantung pada keterampilan dalam pembuatan preparat yang tepat dan teknik pewarnaan yang sesuai. Oleh karena itu, praktikum ini dilaksanakan dengan tujuan untuk melatih mahasiswa dalam pembuatan preparat mikroskopis yang baik untuk keperluan pewarnaan, serta untuk memahami prinsip kerja pengecatan gram dan interpretasi hasilnya. Untuk alat dan bahannya, yang pertama ada gelas objek, larutan pewarna gram, setelah itu ada oseluk, setelah itu ada mikroskop, ada pipet, ada isolat bakteri, dan bunsen. Pembuatan preparatnya, yang pertama adalah inkulasi bakteri pada objek gelas dan fiksasikan preparat. Setelah itu teteskan kristal violet, di mana kristal violet ini akan memberikan warna ungu pada seluruh sel bakteri. Lalu diamkan 60 detik dan lalu bilas. Setelah itu teteskan lugol, diamkan 60 detik lalu bilas. Setelah itu teteskan alkohol, di mana alkohol di sini berfungsi untuk mendekolorasi bakteri gram negatif dengan melarutkan lapisan lipid di dinding sel, dan ini diamkan selama 30 detik lalu bilas. Setelah itu teteskan safranin, di mana safranin ini dia untuk mewarnai bakteri gram negatif yang kehilangan warna ungu, lalu dia akan memberikan warna merah muda pada sel-sel tersebut. Sementara bakteri gram positif itu tetap berwarna ungu. Dan pada safranin ini didiamkan selama 2 menit lalu bilas. Hasilnya dalam kegiatan praktikum ini, pewarnaan gram yang pertama itu sifat gramnya negatif, bentuknya basil atau batang, dan susunannya itu tersebar. Lalu yang kedua itu sifat gramnya negatif, bentuknya juga kokus, dan susunannya itu tersebar. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, hasil pewarnaan itu menunjukkan adanya bakteri yang bersifat gram negatif dengan bentuk yang bervariasi. Nah, berdasarkan hasil pengamatan, kemungkinan bakteri yang ditemukan itu berbentuk basil gram negatif adalah si Escherichia coli, Salmonella, Shigella, dan Klebsiella, sedangkan bakteri berbentuk kokus gram negatif adalah Neisseria, namun bakteri ini jarang ditemukan pada feses ayam. Setelah itu pada praktikum yang ketiga itu ada uji biokimia, gula-gula, dan katalase. Nah, latar belakang dari kegiatan ini, praktikum ini bertujuan untuk mengamati reaksi yang ditimbulkan dalam uji-uji, sehingga kita dapat menentukan jenis atau spesies mikroorganisme secara lebih akurat, terutama dalam konteks diagnostik mikrobiologi, klinis, pangan, maupun lingkungan. Alat dan bahannya, yang pertama itu ada objek gelas, oseluk, isolat bakteri MCA, api bunsen, alkohol, larutan H2O3 3%, lalu ada tabung media SIA, SIM, R, glukosa, VPSCH, setelah itu ada inkubator, ada reagen methyl red, ada reagen Covax, dan reagen Voges Roskauer. Ada SIA. Di prosedur penggunaan media SIA ini dilakukan yang pertama itu ambil isolat bakteri menggunakan jarum ose yang telah disterilkan, lalu inokulasikan ke media SIA, dan tusukkan jarum ose hingga mencapai sepertiga bagian bawah tabung secara perlahan. Tarik kembali jarum dan goreskan di permukaan media secara zigzag, dan simpan tabung dalam inkubator selama 24 jam pada suhu inkubasi sekitar 37 derajat Celcius. Lalu pada jenis media SIA, langkah pengujian yang pertama itu gunakan ose yang telah disterilkan untuk mengambil koloni bakteri dan biakan. Lalu inokulasikan koloni ke dalam media SIM dengan menusukkan ose secara vertikal. Lalu inkubasi media pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Tambahkan Covax untuk mengecek indolnya, lalu periksa hasil pertumbuhan bakteri untuk melihat fermentasi dan pergerakan. Nah, untuk MR-nya, dimana cara kerja yang pertama itu sterilkan jarum ose dengan pemanasan, lalu biarkan hingga tidak panas. Ambil sedikit biakan bakteri, kemudian inokulasikan ke dalam media dengan mencelupkan ose, lalu inkubasi media pada suhu 37 derajat Celcius selama 1 malam. Setelah inkubasi, bagi media ke dalam 2 tabung jika diperlukan, lalu tambahkan beberapa tetes reagen FR. Lalu amati perubahan warna dan catat hasilnya sesuai dengan tujuan pengujian fermentasi.
Ada SCA. Yang pertama itu sterilisasi jarum ose dengan cara memanaskannya, kemudian biarkan hingga cukup dingin, lalu ambil biakan bakteri, inokulasikan ke dalam media SCA dengan mengoraskan ose mulai dari bagian dasar media miring hingga ke permukaan miring, lalu inkubasi tabung pada suhu 37 derajat Celcius selama 1 malam dan amati. Setelah itu ada gula-gula. Pertama itu sterilkan ose dengan cara dipanaskan lalu biarkan hingga dingin dan ambil sedikit biakan bakteri, kemudian inokulasikan ke dalam media glukosa dengan cara mencelupkan ose lalu inkubasi media pada suhu 37 derajat Celcius selama 1 malam dan amati adanya perubahan warna indikator dan pembentukan gas dalam tabung. Ada katalase. Pertama itu caranya panaskan ose lalu ambilkan biakan bakteri menggunakan ose dan tanam ke permukaan objek gelas, lalu teteskan H2O2 3% di atasnya dan amati itu sia, dimana sia ini dia acid selannya berwarna kuning, acid bannya itu kuning, gasnya negatif, H2S-nya negatif. SIM itu warna media kuning pucat hingga sedikit keruh dan tidak terlihat adanya endapan hitam di dalam media. Setelah itu pada MR, setelah ditetesi regen MR itu terjadi perubahan warna media dari kuning menjadi merah. Setelah itu pada VP itu hasilnya adalah negatif karena tidak ada perubahan warna media atau tetap kuning. Ada uji sensitivitas bakteri terhadap antibiotik. Lalu praktikum ini juga penting dalam mata kuliah untuk memahami teknik pengujian sensitivitas dan interpretasi hasilnya dalam konteks pengendalian infeksi. Pertama ada medium Muller-Hinton agar atau MH. Setelah itu yang kedua ada kultur murni atau biakan bakteri murni Staphylococcus. Itu ada epibunsen. Setelah itu ada cotton swab atau paper dish. Ada pincel steril yang dikubator, ada penggaris. Nah untuk langkah kerjanya, yang pertama itu siapkan media MHA dan suspensi bakteri, lalu pengambilan suspensi dengan swab steril, lalu inokulasi media dengan teknik zigzag secara merata dan pengeringan inokulum, lalu penempatan cakram kertas yang terdiri dari 5 jenis antibiotik, lalu inkubasi media selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius dan setelah itu diukur menggunakan penggaris, pengukuran killing zone, lalu interpretasi hasil. Nah, hasil dan pembahasan uji sensitivitas bakteri terhadap antibiotik yang pertama itu ada amoxicillin. Dia memiliki ukuran 11 mm yang memiliki kriteria resisten, mana zona hambatnya kecil dan menunjukkan bahwa isolat itu bersifat resisten terhadap amoxicillin. Setelah itu ampicillin yang memiliki ukuran 14 mm dari hasil dari zona hambat yang kecil itu menunjukkan bahwa isolat itu bersifat resisten terhadap ampicillin. Setelah itu ada basitropin dan sulfamethoxazole yang memiliki ukuran 0 mm. Dia memiliki zona hambat pada kedua antibiotik tersebut dan menunjukkan bahwa isolat itu bersifat resisten. Selanjutnya ada kanamisin, dia memiliki ukuran 13 mm yang memiliki kriteria resisten. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jikalau ada kekurangan ataupun kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om.